Jadi hari ini kita mau wawancara ke BCA. Ada Reva, mana Tia, ada Tia sama ada Fauzan. Baby, 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 it's plain to see that I get starstruck in your company. It's taken a year, but you don't understand how it makes me feel when I hold your hand. Tell me now if it's true. A change of pace would give me some certitude. I'm getting restless, but baby, don't mind. Too much time thinking get left behind. I'm moseying on, hope to see you again. Prosesnya kalau di BCA itu yang penting punya rekening di BCA lebih dari 3 bulan. Penting KTP, NPWP, sama syaratnya karyawan atau wira swasta. Kalau karyawan maksimal di 55 tahun, kalau wira swasta di 60 tahun. Kalau misalnya udah mau ngajuin kan harus ada persyaratannya segala macam, dokumen-dokumennya. Nah, apa aja? Nah, ini barusan KTP, NPWP, sama rekening di BCA. Di BCA yang analisisnya punya bagiannya sendiri, namanya KKB gitu. Jadi dari kita, dari frontliner dipastiin nasabahnya KTP-nya ada, terus NPWP-nya sama rekening putarannya bisa dilihat dari situ. Gitu. Nanti dari situ baru diproses. Gitu. Kalau untuk masa cairnya berapa lama? Nah, saya itu tergantung kalau misalkan unitnya ready itu bisa langsung misalkan DP dulu, nanti kan bunganya keluar tuh sekarang lagi di 2,68. Nanti tergantung DP-nya nasabah mau masuknya berapa, nanti kan masuk ngaruh ke plafon gitu. Kalau begitu kan harus ada DP gitu minimalnya. DP minimalnya tuh berapa? Minimalnya 30% dari harga kendaraan. Kalau di BCA agak tinggi gitu, tapi kalau untuk bunganya flat 2,68% Semua ini per tahun. Gitu. Nah ini sih di BCA alhamdulillah ada kendala kayak gitu ya, jadi minim banget untuk resiko kayak gitu kalau di BCA. Jadi selama ini kalau misalkan kayak telat-telat gitu mah kita yang ngingetinnya juga sih ke nasabahnya gitu, jadi selalu di maintenance sama BCA-nya. Jadi kalau selama ini kayak ada penarikan unit gitu sih alhamdulillah belum ada ya kasus kayak gitu. Kalau telat bayar Biasanya kan kayak gitu loh, biasanya 3 kali kan kayak pendebetan gitu tuh suka konfirmasi gagal debit kayak gitu. Nanti kalau misalkan ini mah biasanya suka kelihatan dari BI checking kan ngaruh kalau yang kayak gitu mah, kayak kolek 1, kolek 2 kayak gitu. ada ini nggak? Ada denda sama penaltinya kalau misalnya telat berapa bulan? Itu ada, cuman untuk nominalnya kita harus lihat dulu itunya ya ayah, soalnya kan kita mah langsung KKB-nya yang ininya gitu, sama aja ya ayah Gitu aja. Cuman paling kalau misalkan bedanya itu di DP sama bunga aja. Kalau kayak persyaratan kayak gitu itu sama-sama aja, soalnya kita juga kan ngambilnya kerjasama sama dealer-dealer yang lain gitu. Terus kan kalau dari BCA kalau misalkan kayak yang ngurusin kreditan bukan frontliner, udah ada bagiannya kayak KKB, KSM kayak gitu. Paling kalau misalkan mau tahu yang lebih spesifiknya yang ke multi finance itu untuk motor gitu. Kayak gitu. Ini per tahun, jadi setiap tahunnya kita naik. Gitu, yang paling murah yang 1 tahun. Gitu.
Terus selain untuk ngambil kendaraan bermotor, misalkan ngambil unit baru, di BCA juga ada kayak fasilitas pinjamannya pakai BPKB kayak gitu. Sama aja. Tapi ada flyernya nggak buat Kalau kayak gini? oh ini mah nggak ada, kalau yang untuk pinjaman nggak ada gitu mah. Soalnya itu mah dilihat dari STNK ya, biasanya dari harga kendaraan tahunnya, sama nanti baru bisa ngambil kredit di BCA-nya berapa gitu. Kayak misalkan mobil ditaksirnya harga sekarang 200 juta, berarti dikasih kalkulasi 200 juta, terus nanti tinggal bunganya dikumulasiin lagi gitu, karena kan kalau untuk bunga itu beda lagi. Iya bisa. Gitu. Jadi kalau kita sekilas paling dari bunga ini aja gitu. Untuk yang ngolah segala macam detailnya itu iya bagian kreditnya. Tapi kalau misalnya nanya, Hmm? ini tuh buat semua unit mobil apa ada kategori-kategorinya? Semua unit mobil ini bedanya. Kalau misalkan kayak mobil yang besar itu belum keluar bunganya ya ayah, masih yang itu aja. Belum ada. Paling yang ngebedainnya kalau di BCA mah kayak nasabah soliter sama prioritas, itu bunganya bunga spesial. Kalau ini kan bunga reguler. Nah gitu. Kalau misalkan yang nasabah soliter sama prioritas itu bisa bunganya 0%, tapi tergantung 0% itu tanpa bukan bunga DP 0%. Kalau bunga sama aja. Tapi kalau untuk DP bisa 0%, cuman tergantung kita lagi event apa di BCA. Jadi nggak semua bulan ada. Itu biasanya kalau expo, nah biasanya Halo teman-teman, jadi kita habis wawancara di Bank BCA. Ini ada Tia, ini ada Reva. Halo Reva. Ini ada Fauzan. Nih, jadi kita mau ke Bank BJB. I will be back, but I do not know when. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. But getting your hopes up's a dangerous game. When the day is starting, I'm feeling great. My baby calls me cowboy, I hesitate. No, I settle up and then right away I tailing it back to East LA. Halo guys, jadi kita udah ada di Bank BJB. Aku, dia sedang masuk, ada di dalam. Lucu banget. Wawancara ke Bank Sinarmas karena yang pertama BJB itu ditolak, terus BSI itu persyaratannya susah, jadi sekarang kita mau coba ke Bank Sinarmas. Kita ada di Bank BSI tapi sayangnya ditolak.
Sekarang kita mau ke Bank BNI. You're moseying on now and I've lost a friend. No longer your cowboy, but let me pretend. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. But getting your hopes up's a dangerous game. Tapi kita ada di Bank BNI tapi ditolak lagi setelah nyoba ke BJB, terus ke BSI, BNI pun ditolak. Panas banget di sini, jam 1:30-2-an lah. Halo guys, jadi kita ada di Bank BNI. Ini Bank BNI kedua, yang pertama ditolak. Bapak tolong di ACC ya nanti. Dua-duanya, BSI juga udah 2 apa 3 ya tadi Pak? Salah. Ketolak juga. Bismillah, semoga diterima. Iya, aku juga BNI nih. Bad news guys, ternyata kita ditolak lagi. Hopeless. Kita udah ke CIMB Niaga tapi nggak bisa, katanya cuma bisa di yang satu lagi, tempat yang satu lagi. Jadi karena ini udah mau jam 3 sore ya, udah waktunya jam bank tutup, jadi kita memutuskan untuk pulang saja guys. Kendaraan bermotor di BNI, apa proses prosesnya? Oke, mungkin saya jelasin dulu karena Pak Wilman tidak ada koordinasi dengan kita. Jadi kalau di BNI, khususnya mungkin untuk cabang Tasikmalaya, kita sudah tidak memproses lagi untuk kredit kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun itu motor. Karena di BNI itu sudah punya leasingnya tersendiri. Jadi ada leasing. Jadi kalau mau beli mobil itu bisa langsung ke leasing. Ada namanya BNI Multi Finance. Nah, paling yang bisa kita bantu di sini, kita ada kredit untuk keperluan untuk apapun, namanya kredit multiguna. Cuman kalau kredit multiguna itu jaminannya pakai sertifikat rumah yang dia tinggali. Betul. Untuk bunganya kita ada beberapa bunga yang paling standar itu di 9,25%. Hanya minimalnya yang bisa pengajuan untuk multiguna itu di 100 juta rupiah. Tapi jangka waktu jadi gitu. Tapi itu pun dengan perhitungan juga, karena kan Pak Uzan kalau pensiun kita nggak bisa nambah lagi kan. Makanya kalau misalkan yang kita nggak pas, misalkan ini Pak Uzan pensiunnya 10 tahun lagi, kita nggak saklek harus 10 tahun, biasanya 9 tahun. 1 tahun sebelum pensiun itu baru maksimalnya yang bisa diberikan gitu. Jadi ada beberapa proses kalau misalkan si debitur itu tidak bisa melakukan pembayaran ya. Pertama itu diberikan pilihan dulu. Nah kalau sekiranya oh ya saya udah nggak bisa di restoran udah misalkan ya, saya udah nggak bisa, udah angkat tangan boleh. Kita diberikan dulu misalkan ke pausan boleh mau seperti apa. Ini mau dijual si asetnya atau gimana? Atau mau ikut lelang? Ya, biasanya kalau misalkan dijual ya sejaminannya, ya syukur-syukur ya kalau dijual, artinya mungkin Ojan bisa melakukan pembayaran sisa angsuran, sisanya bisa dikembalikan. Atau kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Project Based Learning Matematika Keuangan kelas B angkatan 2024. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perhitungan pada kredit mobil di Bank BNI dan Bank BCA.
untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Keuangan yang diampu oleh Bapak Wilman San Marino, SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari laporan PJBL kelompok 10. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat berkaitan erat dengan berbagai hal, termasuk dalam hal ekonomi dan bisnis. Penerapan matematika pada ekonomi dan bisnis ini biasanya diterapkan pada perhitungan keuangan. Nah, perhitungan keuangan dalam ekonomi maupun bisnis adalah hal yang sangat umum. Lebih kompleksnya lagi, dalam perhitungan keuangan ini, aplikasi dari matematikanya itu sendiri dipakai untuk menghitung berbagai hal seperti sistem peminjaman, bunga, anuitas, rente, penanaman modal, investasi, dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan tahapan perhitungan bunga, angsuransi, dan sisa pinjaman kredit mobil pada Bank Negara Indonesia atau BNI dan Bank Sentral Asia atau BCA. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan manajemen, kebijakan, serta faktor eksternal mempengaruhi profitabilitas, efisiensi, dan stabilitas kedua bank. Penelitian ini penting karena sektor perbankan memegang peran vital dalam perekonomian nasional, sehingga pemahaman atas kinerja dua bank besar ini dapat memberikan gambaran bagi investor, nasabah, dan regulator mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing bank. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai apa itu anuitas biasa. Jadi, anuitas biasa itu merupakan jenis anuitas yang dimana pembayaran atau penerimaannya dilakukan secara berkala untuk periode tertentu dan terjadi di akhir periode. Misalnya, kamu mencicil mobil atau motor setiap bulannya. Nah, pembayarannya itu dilakukan di akhir bulan, bukan di awal bulan. Jadi, setiap periode pembayaran tetap sampai waktu yang ditentukan habis. Nah, kemudian ada pun menghitung nilai sekarang atau yang disebut present value. Nah, present value atau perhitungan nilai sekarang ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan dibayarkan atau diterima dalam interval waktu tertentu selama periode yang telah ditentukan. Nah, untuk mencari nilai sekarang, kita dapat menggunakan rumus bunga majemuk. Adapun rumusnya sebagai berikut. Nah, bisa dilihat pada rumus di bawah. Rumus present value itu ada PV dengan keterangan nilai sekarang, yaitu total nilai saat ini dari semua pembayaran di masa depan yang didiskon dengan tingkat bunga tertentu. Kemudian ada I, tingkat bunga per periode, misalnya per bulan atau per tahun. Kemudian ada A, besarnya pembayaran atau angsuran yang dilakukan per periode. Dan ada pun N, jumlah total periode, misalnya jumlah bulan atau tahun pembayaran. Nah, rumus ini digunakan untuk mencari berapa nilai saat ini dari semua pembayaran yang akan dilakukan di masa depan. Jadi, kalau kita mau tahu, misal kalau kita bayar sekian per bulan selama sekian waktu, nilainya setara berapa sekarang. Jadi, itu kegunaan atau fungsi dari rumus present value. Selanjutnya ada rangkaian biaya. Di sini kami mengobservasi dan mewawancarai dua bank yang terkenal di Indonesia, yaitu Bank BNI dan BCA. Dimulai dari Bank BNI terlebih dahulu. Di Bank BNI kami tidak mendapatkan brosur langsung mengenai kredit kendaraan bermotor, sehingga kami mencari sendiri di Google mengenai brosur KKB dari BNI dengan data yang terbaru dan diperoleh, yaitu pokok pinjaman untuk KKB sebesar 3 juta, dimulai dari 3 juta hingga 250 juta dengan bunga yang ditetapkan yaitu 3,11% yang dilansir dari website resmi BNI. Yang kedua itu di Bank BCA. Kami mengobservasi di Bank BCA dan mewawancarai, dan kami diberikan brosur langsung oleh Bank BCA, yaitu terdapat data sebesar 2,68% untuk bunga untuk KKB selama 1 tahun dan 2,88% untuk KKB selama 2-3 tahun. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tentang gambaran umum BNI.
Bank Negara Indonesia atau disebut BNI didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946 dengan UU No. 17 tahun 1968 dengan status menjadi Bank Umum Milik Negara atau BUMN dan menjadi bank pertama BUMN. Bank BNI didukung oleh sejumlah anak perusahaan seperti Bank BNI Syariah, Bank Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Assurance, dan BNI Remittance. BNI juga memiliki produk seperti BNI Taplus, BNI Taplus Muda, BNI Taplus Anak, BNI Haji, BNI Simpanan Pelajar, BNI Deposito, BNI Tabunganku, dan BNI Life. Dan BNI juga memiliki visi misi menjadi lembaga keuangan yang terunggul dan layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Misinya yang pertama memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah seluruh mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua ada memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang keempat menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Yang kelima, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Yang terakhir, keenam, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan bagi industri. Nah, gambaran umum yang kedua ada BCA. Bank Sentral Asia adalah suatu bank terbesar di Indonesia yang didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan didukung oleh anak perusahaan seperti BCA Finance, PT Asuransi Jiwa BCA, dan PT Asuransi Umum BCA. Di sini juga BCA memiliki produk seperti tahapan BCA, tahapan ekspresi, simple BCA dolar, dan lain-lainnya. Di sini juga memiliki visi misi. Visinya yaitu bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misinya yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan. Yang kedua, memahami peragaman kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi kepuasan optimal bagi nasabah. Yang terakhir, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Untuk hasil dan pembahasan dari Bank BNI, yang pertama ada kredit mobilnya. Kredit mobil adalah cara untuk membeli tanpa harus membayar penuh di awal, tapi bisa membayar mobil secara cicilan dengan bunga tertentu selama jangka waktu tertentu. Kredit mobil biasanya ditawarkan oleh leasing, dealer, dan bank seperti pada Bank BNI dan Bank BCA dan lain-lain. Untuk tingkatan bunga merupakan bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal. Tingkat bunga sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Untuk simulasi pembayarannya, yang pertama ada suku bunganya di 3,11% dan kita ambil yang 24 bulan. Untuk bunga Bank BNI, tingkatan bunganya sebesar 3,11% per tahunnya. Jika suku bunga per bulannya adalah sebesar 3,11% dibagi 100 dan hasilnya 0,0311 dan dibagi 12 dan hasilnya 0,00259 per bulannya. Untuk anuitas biasanya menghitung nilai sekarang presentasi value diketahuinya seperti yang rumus di bawah ini. Untuk hasil pembahasan dari simulasi Bank BCA, kita ambil yang 24 bulan. Untuk tingkatan bunga BCA, tingkatan bunganya sebesar 2,88 per tahunnya. Jika tingkatan suku bunga per bulannya adalah sebesar 2,88 dibagi 100, yaitu 0,0288. 0,0288 dibagi 12 itu jadi 0,0024 per bulannya. Untuk anuitas biasanya menghitung nilai sekarang atau presentasi value atau PV.
Untuk diketahuinya seperti rumus yang di bawah ini. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, di mana dari semua observasi yang kita lakukan di dua bank tersebut, yaitu Bank BNI dan BCA, dan dari semua perhitungan-perhitungan yang kami lakukan, kami mendapat kesimpulan bahwa KKB di Bank BCA lebih menguntungkan daripada di Bank BNI. Mengapa? Dan alasannya, kedua bank memiliki kinerja yang baik dengan stabilitas dan keuangan yang terjaga. Namun, di Bank BCA memiliki kelebihan karena di Bank BCA menunjukkan profitabilitas, efisiensi, dan rasio keuangan yang lebih unggul dibandingkan Bank BNI. Seperti dalam aspek rasio profitabilitas dan efisiensi operasional. Sementara itu, di Bank BNI masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas melalui perbaikan strategi bisnis dan pengelolaan aset. Namun secara keseluruhan, keduanya memiliki prospek pertumbuhan yang positif, namun dengan pendekatan manajemen yang berbeda sesuai dengan karakteristik bank masing-masing.